Om Swastiastu, Bapak Ibu Sinamian, Punapi Gatra. Wah, pada wajahnya pada happy nih, senyum-senyum. Tapi di tengah ini ya, di tengah cuaca yang mendung, biasanya kita tidur, tapi berterima kasih nih kepada Bapak Ibu sudah hadir di yoga bersama dalam acara rangkaian Puja Wali ke-99 Pura Aditya Rawamangun. Perkenalkan, saya Rani dari TPK Rawamangun. Mungkin izin sebelum memulai, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin agak maju sedikit, nanti biar semeton yang baru datang biar langsung tidak geser-geser lagi nih pas nanti yoga. Jadi bagian sini kali, Bapak Ibu Ampura bolehkah untuk maju ke depan? Mungkin sejajar dengan Kingge. Nah, perlu Tiang sampaikan bahwa memang di kegiatan yoga kali ini merupakan salah satu rangkaian dari Puja Wari ke-99 di Pura Aditya Jaya Rawamangun niki. Niki kalau Tiang lihat banyak perwakilan juga dari tempek-tempek ya, ada yang Sampur tadi, ada yang di Utan Kayu Rawamangun, dan juga ada perwakilan dari WHDI. Suksema ping banget niki sampun berkenan hadir. Semoga nanti kita sehat baik rohani maupun fisik jasmani nggih. Nah, tema yoga bersama kali ini adalah dengan yoga kita merayakan keberagaman dalam persaudaraan, membangun generasi muda yang toleran dan penuh cinta kasih. Nah, harapannya kita bisa lebih menyayangi baik diri sendiri maupun keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Nah, kita tunggu sebentar karena mungkin ada Bapak Ibu yang akan baru bergabung 5 menit lagi. Kita akan mulai dengan instruktur. Perkenalkan, yang di depan adalah instruktur kita. Tepuk tangan dulu. Ya, Ibu Rawi Praba yang juga merupakan emang instruktur ini ya, bersertifikasi ya. Jadi udah biasa untuk yoga, melakukan yoga-yoga, dan juga berasal dari TPK Rawamangun ya Bu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sudah siap Bapak Ibu? Yang semangat lagi, sudah siap? Sudah siap? Oke, kita tepuk tangan bersama dan kita sambut Ibu Rawi Praba ditemani dengan Ibu Iva. Terima kasih Adik Rani sudah membantu acara yoga kita pagi hari ini. Tiang ucapkan panganjali dumon Om Swastiastu Rahajeng Semeng, Om Awigenamastu Namasidam. Matur suksema yang sampaikan kepada Bapak Ibu sampun ngerauhin acara yoga kita pada pagi hari ini. Karena kita sekarang mengadakan juga acara bakti sosial yang merupakan rangkaian kegiatan Puja Wali yang ke-99. Jadi yoganya agak dimajuin sedikit. Biasanya yoganya jam 7, sekarang jadi dimulainya jam 6.30. Tapi Tiang lihat sudah banyak yang hadir di sini. Semangat Bapak Ibu. Tiang dibantu oleh rekan Tiang Iva, kebetulan ini murid yang rajin. Tiang mengadakan kelas di rumah seminggu 3 kali. Niki yang salah satu murid yang berdedikatif gitu ya, berdedikasi karena sering banget tiap seminggu 3 kali itu rutin latihan. Dari yang tidak bisa, badannya masih kaku, belum kuat, sekarang sudah badannya lentur nih. Gerakan backbendnya juga sudah semakin bagus nih. Mungkin juga teman Tiang Widya ya, ini juga muridnya, tapi akhir-akhir ini agak sering bolong ya Widya. Tapi yang yakin masih badannya masih oke sekarang ya. Baik Bapak Ibu, di awal-awal melakukan yoga mungkin Tiang akan memberikan sedikit pembukaan mengenai apa itu yoga. Nah, mengapa kita melakukan yoga? Ada yang sudah tahu apa itu artinya yoga? Pasti sudah banyak yang tahu ya, karena beberapa kali melakukan yoga selalu ditanyakan, apalagi Pak Bagus ditanyakan apa itu yoga. Nah, kalau orang-orang umumnya
orang awam mikirnya yoga itu yang nyungklang-nyungkling kayak gitu ya, istilah Balinya nyungklang-nyungkling gitu. Nah, tapi sebenarnya yoga itu maknanya cukup sangat luas, nggak cuman nyungklang-nyungkling itu, nggak cuman asana, nggak cuman postur. Asana itu hanya 1/8 dari 8 tangga yoga. Nih. Apa itu yoga Bapak Ibu? Sudah tahu? Napin ke yoga. Ada yang mau jawab? Dapat hadiah door prize nanti. Ya, ada adik-adik dari staff mungkin sudah paham, sudah belajar bagaimana. Apa itu yoga? Ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau jawab? Oke, Pak Wijaya Adi. Ampura niki nggak ada mic-nya. Nggih, betul, nggih. Kita beri tepuk tangan. Nggih, tepatnya lagi ya sinkronisasi. Sinkronisasi atau penggabungan antara tubuh, jiwa, pikiran kita. Nah, makna yoga sebenarnya itu urat katanya dari bahasa Sanskerta itu artinya ada dari kata yuj. Yuj itu artinya penggabungan atau union, ya. Penggabungannya itu bisa secara horizontal, bisa secara vertikal. Nah, secara horizontal itu penggabungan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengenal tubuh, jiwa, pikiran kita. Dengan mengenal tubuh, jiwa, pikiran kita sendiri, kita akan lebih mengenal bagaimana Tuhannya kita. Nah, begitu yang disampaikan oleh Maharsi Patanjali yang merangkum yoga. Kemudian bagaimana kita secara horizontal lagi masih bagaimana kita berhubungan dengan makhluk di sekitar kita, ya, secara horizon. Bagaimana kita berteman, bagaimana kita melakukan hubungan dengan makhluk-makhluk hidup di alam semesta. Nah, itu secara horizontal. Kemudian secara vertikal, bagaimana kita berhubungan dengan yang di atas, Sang Maha Pencipta kita. Ya, seperti itu. Nah, dalam yoga ada namanya 8 tangga yoga yang dirangkum oleh Maharsi Patanjali. Itu ada 8 tangga yoga. Yang pertama dan yang kedua itu adalah Pancayama Brata. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham. Apalagi sudah pernah belajar agama Hindu, ada namanya Pancayama. Itu namanya kode etiknya. Salah satunya itu ahimsa atau tidak menyakiti. Yang kedua itu satya, menjaga kebenaran, menjaga kesetiaan, ya, kesetiaan terhadap kata-kata, menjaga kesatya itu bagaimana kita berkata, berpikir dan berbuat yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, Pancayama Brata ada namanya asteya, tidak mencuri atau tidak menginginkan barang yang bukan milik kita sendiri. Ya, yang milik orang lain ya kita tidak mengambil seperti itu. Kemudian ada yang keempat yaitu brahmacari atau menjaga kesucian. Yang kelima itu adalah Pancayama Bratanya aparigraha. Aparigraha itu artinya non posesif. Tidak membangga-banggakan apa yang menjadi milik kita, ya, mungkin tidak sombong seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya Pancaniyama Brata. Pancaniyama Brata itu ada 1 tapa. Tapa itu artinya pengendalian diri, ya, menjaga ketekunan seperti itu. Kemudian yang kedua sauca. Sauca itu menjaga kebersihan, purity. Bagaimana kita menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, kalau tubuh di bagian luar, kita membersihkannya dengan cara apa, Bapak Ibu? Dengan cara mandi, sikat gigi, seperti itu. Nih. Kemudian tubuh bagian dalam, bagaimana kita cara membersihkannya? Nah, yang akan kita lakukan niki, membersihkan tubuh bagian dalam, kita bersihkan dengan asana, postur-postur yoga, dan juga pranayama. Kemudian ada juga yang tidak kalah penting, bagaimana kita membersihkan pikiran kita. Pikiran kita banyak hal-hal yang mengandung satripu. Bagaimana membersihkan emosi kita, bagaimana membersihkan kroda, amarah, anger, kemudian greedy, kesombongan, kemudian iri hati, kebencian. Nah, itu dibersihkan pikiran kita dengan bakti. Dengan bakti.
Gimana baktinya kita melakukan persembahyangan yang sudah rutin kita lakukan selama ini, bagaimana kita melakukan japa atau mantra seperti itu. Atau mungkin bakti itu buat ibu-ibu yang suka bikin banten. Nah, itu salah satunya juga cara untuk membersihkan pikiran kita. Ibu-ibu mungkin banyak yang suka bikin banten di sini, suka metanding. Nah, ini salah satu juga cara membersihkan pikiran kita. Yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana membersihkan jiwa kita, budi kita. Budi atau intelektual kita itu cara membersihkannya adalah dengan cara swadhyaya. Swadhyaya atau belajar sendiri, self study. Bagaimana kita meningkatkan intelektual kita dengan cara kebijaksanaan kita dengan cara belajar sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satunya saucha. Kemudian panca niyama brata yang ketiga itu ada yang namanya santosa. Santosa menjaga kedamaian, ya, jadi menjaga kalau ada konflik seperti apa kita berusaha untuk menenangkan, bukannya malah jadi ngomporin gimana. Coba ditenangkan, kita berusaha untuk menjaga kedamaian. Kemudian yang keempat, tangga yang keempat itu ada namanya swadhyaya yang sudah sebutkan tadi. Bagaimana kita untuk belajar sendiri, ya membaca buku, apapun yang kita minati itu kita belajar dengan sendiri, self study. Kemudian yang kelima, panca niyama brata yang kelima itu ada yang namanya iswara pranindana atau mengikuti ajaran-ajaran agama kita, ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh para leluhur maupun dari kitab suci kita. Nah, Pancayama Brata dan Pancaniyama Brata ini adalah merupakan fondasi dari yoga. Kalau Pancayama niyamanya tidak kuat, itu untuk meraih ke atasnya lagi, ke tangga-tangga berikutnya itu kurang baik jalannya. Seperti itu menjadi fondasi seperti rumah gitu ya, itu fondasinya. Kemudian ada tangga yang ketiga itu adalah asana yang akan kita lakukan nanti. Nah, ini asana, apa tujuannya asana? Yaitu adalah untuk meningkatkan keseimbangan tubuh kita, meningkatkan keseimbangan hormonal kita, nah kelenturan, nah seperti itu manfaat-manfaat yoga yang telah kita dapatkan selama ini. Kemudian tangga yang keempat itu namanya pratyahara. Ya, pratyahara itu pranayama. Pranayama itu adalah prana artinya energi, ayama itu artinya mengatur. Bagaimana mengatur energi dalam tubuh kita. Ada beberapa teknik-teknik pranayama atau pengaturan pernafasan yang telah kita ketahui selama ini. Pranayama itu tidak bisa dipisahkan dari asana. Harus seimbang. Dalam melakukan asana harus mengikuti teknik-teknik pranayamanya, itu penting sekali. Setelah mencapai tahap pranayama, ada namanya pratyahara. Pratyahara bagaimana menarik hal-hal yang dari luar itu ke dalam diri kita. Nah, kemudian kita lebur supaya hal-hal yang di luar itu tidak mempengaruhi pikiran kita. Pratyahara. Kemudian ada yang namanya dharana. Dharana itu tingkatan yang lebih tinggi dari pratyahara. Tingkatannya lebih tinggi, kadang-kadang itu sudah tidak merasakan hal-hal yang di luar tubuh kita. Yang tidak merasakan sensasi-sensasi dari panca indera kita. Itu namanya dharana. Kemudian tingkatan yang ketujuh itu namanya dhyana atau meditasi. Dalam tingkatan meditasi ini kadang-kadang kita sudah tidak merasakan bagaimana tubuh kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah merasakan, sudah mencapai tingkat meditasi ya, pada saat kita bermeditasi. Nah, sudah tidak merasakan tubuh kita sendiri seperti apa. Nah, itu tingkatan dhyana. Ini memang agak sulit ya dicapai. Semuanya ini tergantung dari mungkin dari karma wasana kita. Bapak Ibu mungkin ada yang mungkin tingkatannya yang dari awal itu baru duduk gini aja udah langsung pikirannya ses gitu. Tapi ada yang duduk udah lama-lama duduknya tetap aja pikirannya macem-macem, masih mikirin anak di sekolah gimana, masih mikirin masaknya gimana, masih mikirin suaminya ntar nanti gimana ya gitu. Ya itu tergantung dari latihan dan juga karma wasana kita. Jadi kita macam-macam dilahirkan
ke dunia ini membawa karma dari kehidupan kita sebelumnya. Ada yang gampang, baru duduk aja udah langsung konsentrasi. Nah, itu perlu latihan. Ya, bagi yang merasa pikirannya masih ini perlu banyak latihan untuk meditasi. Saya pun juga Bapak Ibu masih banyak kalau duduk gimana, masih banyak hal-hal yang membuat saya belum cukup stabil gitu. Apalagi lingkungan kita ya tinggalnya di Jakarta ya Bapak Ibu. Suara kendaraan, rumahnya, mungkin ada suara di luar-luar sana yang bikin kita nggak konsentrasi. Nah itu cukup mempengaruhi. Nah kalau bisa pilih jam-jam waktu-waktu tertentu yang tidak berisik. Nah tapi kadang-kadang nih kita sudah pagi-pagi bangun supaya nggak berisik tapi badannya masih ngantuk. Iya. Atau enggak nanti aja deh maleman supaya nggak ada suara, biar lebih tenang, semua sudah tidur tapi yang ada malah kita jadi ngantuk sendiri. Nah itu ya kita bisa ngatur-ngatur sendiri nggih Bapak Ibu nggih. Nah kemudian tingkatan yang terakhir tadi dari 8 tangga yoga itu namanya samadhi. Nah kalau orang lain dari umat lain dengar samadhi, oh semedi gitu. Oh, itu udah langsung pikirannya yang aneh-aneh gitu. Semedi yang di tengah hutan, semedi yang di tengah gua-gua atau enggak di kuburan gitu ya orang pikirnya, orang dari umat lain. Nah samadhi itu sebenarnya itulah yang ingin dicapai oleh yoga tersebut, union. Bagaimana Atman, samadhi itu artinya adalah penggabungan antara Atman dengan Brahman. Kita telah mencapai union, itulah tujuannya. Bagaimana Brahman dengan Atman bergabung. Nggih. Demikian tadi 8 tangga yoga. Selanjutnya ini tidak kalah penting ya sebelum kita melakukan yoga. Ada namanya Tristana. Tristana itu 3 metode berlatih yoga. Salah satunya itu adalah asana, ya, melakukan gerakan-gerakan yoga. Yang kedua pranayama. Ada metode-metode teknik-teknik melakukan pranayama. Pranayama dilakukan dalam praktiknya dalam asana. Kalau Bapak Ibu melawan gravitasi bumi, gerakannya melawan gravitasi bumi, contohnya seperti apa? Mengangkat tangan atau memanjangkan tulang punggungnya. Itu gimana? Menarik nafas atau menghembuskan nafas? Ya, kalau Bapak Ibu melawan gravitasi bumi, ya, itu menarik nafas. Sama kalau Bapak Ibu naik tangga, turun tangga, naik tangga terus menjejekkan gitu. Pas naik, tarik nafasnya Bapak Ibu nggih. Pas berhenti, hembuskan nafasnya. Naik lagi gitu, tarik nafasnya. Kalau mungkin Bapak Ibu mau bertirta yatra ke Pura Lempuyang, itu kan tangganya banyak sekali. Mungkin nafasnya enggak kuat, gunakan teknik-teknik pranayama tersebut. Nggih. Melawan gravitasi, memanjangkan tulang punggung. Nah, itu memelintir tubuhnya, melipat tubuhnya ke bawah itu, melipat tubuhnya. Nah, itu melipat tubuh nanti exhale. Itu melakukan teknik pranayama menarik nafas. Nah, kemudian exhale-nya, menghembuskan nafas. Kalau Bapak Ibu menghembuskan nafas, itu teknik adalah dalam melawan gravitasi bumi. Mengikuti gravitasi bumi. Contohnya apa? Bapak Ibu sudah mengangkat tangan, tarik nafas, kemudian merendahkan tubuhnya mungkin ke samping. Nah ini exhale. Kemudian angkat lagi tubuhnya seperti ini, tarik nafas, hembuskan nafas, and exhale. Atau Bapak Ibu menarik nafas, kemudian memutar tubuhnya ke belakang. Nah itu menghembuskan nafasnya. Menghembuskan nafas. Pada saat menghembuskan nafas, kita melakukan gerakan yang memperdalam asana kita, ya. Memperdalam asana kita, gerakan kita lebih didalamin lagi. Nah, itu melakukan pranayamanya exhale seperti itu, ya, menghembuskan nafas. Ada beberapa teknik pranayama, nanti akan Tiang berikan sedikit demi sedikit ya. Yang kita lakukan biasanya itu ada teknik namanya Dirga Swasam. Dirga Swasam itu pernafasan diafragma, menarik nafas dalam, kemudian hembuskan nafasnya perlahan. Pada saat menarik nafas dalam itu perutnya dikembungkan, kemudian dinaikin lagi nafasnya sampai ke rongga dada. Kemudian dihembuskan, dikempiskan dari sini, kempiskan juga sampai ke sini. Nah, kemudian ada lagi teknik yang lain,
Anuloma Viloma, kemudian ada Kapalabhati, ada Bastrika, macam-macam teknik pranayama. Nggih, kita lakukan bertahap. Kalau ngencot gitu, kalau langsung gitu bisa-bisa nanti bisa pusing Bapak Ibu. Nggih, ada yang agak ekstrim pranayamanya, tapi ini yang latihannya sudah banyak, latihan yoganya, latihan pranayamanya. Kemudian tidak kalah penting, ada 3 metode yoga. Selain asana, postur pranayama, yang ketiga adalah dristi namanya. Nggih. Dristi atau vision atau pandangan mata. Pada saat kita bergerak melakukan yoga, kita mengarahkan pandangan kita nggak ke sini kan, nggak gitu ya. Kalau sudah kita ngelihat bagaimana guru kita memberikan instruksi, nah setelah itu kita melakukan pandangan mata. Pandangan mata, nah, contohnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu memiringkan tubuhnya seperti ini, nah pandangan matanya bawa ke arah tangannya, ujung jarinya. Ya, pandangan mata itu ada macam-macam. Ada yang mandangnya kalau titik keseimbangan, menjaga keseimbangan tubuh kita, ya, pose-pose yang balancing. Pandangan matanya pandang ujung hidungnya, pandang ujung hidungnya atau lihat titik kita 45 derajat di depan kita. Atau ada juga pandangannya itu yang ke sebelah kanan. Nah, ada yang Utthita Hasta pada Mustasana. Kita tarik kaki kita sebelah sini. Nah, pandangan kita bukan ke kaki sini tapi lihat ke sebelah kanan. Begitu. Nih, seperti itu. Kemudian ada lagi pandangan mata kita ke Angustasana atau ke jempol kita. Nah, nanti kita bertahap kita lakukan seperti itu. Semuanya asana, pranayama, dan dristi. Itu adalah 3 metode yoga yang digunakan adalah untuk mencapai yang namanya Citta Vritti Nirodha. Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu apa artinya Citta Vritti Nirodha? Citta Vritti Nirodha itu artinya bagaimana kita menghentikan gerak pikiran kita. Itulah tujuan yoga, bagaimana kita menghentikan sejenak gerak pikiran kita. Inilah teknik-teknik yang penting yang dapat dilakukan untuk mencapai Citta Vritti Nirodha. Oke, Bapak Ibu cukup sampai segini dulu pembukaannya, filosofinya sedikit nih. Kita mulai latihan yoga kita pagi hari ini. Duduknya senyaman mungkin, duduknya Siddhasana. Nah, macam-macam duduknya yoga ya. Kalau jadi orang Bali, orang Hindu, kita punya privilege loh Bapak Ibu. Yoga itu asalnya dari Hindu ya, dari Sungai Sindus. Gerakan yoga itu diawali dengan gerakannya Betara Siwa. Betara Siwanya Mapuja duduknya seperti ini. Ini adalah sikap yoga. Nah, ini diikuti oleh pengikut-pengikutnya Dewa Siwa. Tapi ada kalau Dewa Siwa namanya dewa kan tingkatannya kesadarannya sudah lebih, enlightenmentnya sudah tinggi sekali. Duduk gini aja udah langsung gini, tapi murid-murid yang lain nggak bisa cepat mencapai enlightenment seperti Dewa Siwa gitu. Yang lain murid-muridnya akhirnya bagaimana caranya untuk mencapai enlightenment, mereka kan dulu tinggalnya di hutan. Jadi mereka memberikan gerakan-gerakan itu, gerakan menciptakan sendiri gerakan-gerakan pose yoga mengikuti dengan lingkungan hutannya. Ada mengikuti gerakannya seperti pohon atau vrksasana. Kemudian ada gerakannya mengikuti kura-kura atau kurmasana. Mengikuti gerakannya seperti ikan, matsyasana seperti itu. Nah, atau mengikuti gerakannya setelah berkembang yoga, ada mengikuti gerakannya para resi-resi zaman dulu. Ada didedikasikan untuk resi Bharadwajasana atau Matsyendrasana, semuanya itu adalah ciptaan-ciptaan dari para pengikut atau bakta-baktanya Dewa Siwa ya, bakta-baktanya Dewa Siwa bagaimana untuk mencapai enlightenment seperti itu. Nah, awalnya dari seperti ini gerakannya yoga itu akhirnya berkembang menjadi ada jutaan gerakan yoga Bapak Ibu. Jutaan gerakan yoga yang kita tahu sekarang ini kan cuma segelintir saja, ada berapa jutaan. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu posisi duduknya ini namanya Siddhasana. Kemudian ada yang namanya Sukhasana. Seperti ini, kita duduk mesile niki namanya Sukhasana. Sebagai orang Hindu kita udah tahu semuanya. Apalagi bahasa kita banyak mengadop bahasa Sanskerta, jadi sangat mudah sebenarnya untuk
umat Hindu untuk menyerap yoga. Nggih. Kemudian ada duduk namanya Sukhasana. Sukha itu artinya suka-suka atau seneng-seneng, joy gitu, yang santai gitu. Nah kemudian ada namanya duduknya Ardha Padmasana. Kaki satu itu dinaikin ke paha sebelahnya. Ini Ardha. Kalau buat perempuan kaki kirinya yang di atas. Kalau buat laki kaki kanannya yang di atas. Kalau mau dua-duanya, buat perempuan kaki kanannya dulu naik, baru kaki kirinya. Kalau ini namanya full Padmasana. Oke. Nah kemudian ada lagi buat ibu-ibu, nah ini namanya Vajrasana. Oke, pasti sudah paham semuanya duduknya Vajrasana. Kemudian ada namanya lagi satu lagi yang dikeluarin kakinya. Kakinya dikeluarin, tumitnya namanya Wirasana. Oke. Hero pose, Wira itu kesatria. Ini namanya duduknya Wirasana. Oke, demikian. Sekarang kita duduknya Siddhasana Dumon. Tulang punggung harus ditegakkan Bapak Ibu. Dari tulang ekor, dari pinggang, dari tulang punggung sampai ke kepala itu usahakan satu garis lurus. Perutnya dimasukin, nah kencengin. Kenapa? Kenapa kita harus duduknya tegak? Ini tentunya untuk memperbaiki postur kita ya. Semakin lama tubuh kita kan semakin berat ya, membawa tubuh. Tulang punggung kita semakin berat. Banyak yang jadi bungkuk seperti ini. Nah, sebelum jadi bungkuk gini dilatih dari sekarang supaya tulang punggungnya tegak. Ada lagi tujuannya tulang punggungnya ditegakkan seperti apa? Apa tujuannya? Itu adalah untuk melancarkan aliran energi kita. Aliran energi kita terutama dari tulang ekor. Nah kembali lagi, banyak lagi deh kalau jadi merembet kemana-mana nih kalau udah berbicara tentang yoga. Yoga itu di dalam latihan yoga ada nama tubuh kita itu ada yang namanya cakra, cakra atau putaran-putaran energi. Cakra itu senjatanya Dewa Wisnu yang muter-muter seperti itu. Nah putaran energi, cakra itu dari muladhara cakra, dari tulang ekor kita itu udah ada cakranya sampai ke atas. Tujuannya pranayama itu adalah untuk melancarkan aliran energi kita melalui cakra-cakra tersebut. Kenapa cakra-cakra tersebut perlu dialiri energi? Kenapa perlu diaktifasi cakra tersebut? Cakra itu tujuannya adalah fungsinya adalah contohnya mungkin sebagai antena, antena seperti antena radio, antena TV, antenanya apa gitu, yang bisa menangkap sinyal-sinyal energi di alam semesta kita. Itu perlu diaktifasi. Macam-macam di sini cakranya dari atas sampai ke bawah itu macam-macam ada fungsinya. Muladhara itu artinya cakra yang mengatur security, keamanan kita. Kemudian ada yang swadhisthana itu mengatur kreativitas kita. Kemudian yang di perut itu mengatur emosi kita. Kan ada orang bilang namanya basang bawa, basangnya bawa. Nah itu kalau gampang marah kalau orang basangnya bawa. Ternyata perut itulah ada cakra di situ namanya plexus, solar plexus. Namanya apa ya bahasa ininya, solar plexus ya di sini cakranya di sini. Itu adalah manipura cakra. Itu adalah mengatur emosi kita. Ya, bagaimana kita kalau kita menerima energi yang negatif yang bikin kita marah, nah ini yang ngatur kita di sini. Atau enggak ada orang yang gampang tersulut kalau lagi enggak dapat lagi lapar, nah itu ini ngatur ini basang bawanya ini perlu diatur. Kemudian naik lagi. Namanya Anahata Cakra. Anahata Cakra itu adalah mengatur rasa kasih sayang kita, cinta kasih kita. Bagaimana kita to be love dan to love, ya. Bagaimana kita untuk dicintai dan bagaimana kita untuk mencintai. Inilah cakra yang mengatur, ya, Anahata Cakra. Kemudian naik lagi di sini ada namanya Wisuddhi Cakra atau Wisuddha Cakra. Mengatur ekspresi kita. Bagaimana kita berkata-kata, berekspresi, ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak gampang berekspresi, nah diaktifkan cakranya jadi lebih banyak ngomongnya gitu. Kemudian ada juga orang yang ngomongnya kebablasan, tapi udah diaktifin cakranya, akhirnya ngomongnya sekarang lagi lebih dikontrol seperti itu. Itu ekspresi Wisuddhi Cakra. Kemudian ada satu lagi namanya Ajna Cakra yang mengatur intuisi.
Kemudian ada lagi satu yang di atasnya yang tertinggi itu namanya Sahasra Cakra. Bagaimana hubungan kita dengan yang di atas ini, yang diatur ini crown cakra kita. Cukup, kayaknya banyak yang sudah mengantuk ini dengar suara tiang ngobrol. Baik, Bapak Ibu duduknya yang tegak. Letakkan kedua tangan di atas lutut. Tangannya boleh membentuk mudra atau letakkan begitu saja di atas lutut. Kemudian tegakkan tulang punggung, putar bahunya ke belakang ya, untuk membuka dada Anda. Membuka dada, kemudian merilekskan bahunya. Kemudian pejamkan mata Anda dengan lembut. Kita awali latihan yoga kita dengan pranayama. Diawali dengan bernafas normal atau nafas sehari-hari Anda. Setelah 3 hitungan nafas normal, silakan dilanjutkan dengan bernafas dirga swasam atau bernafas diafragma, menarik nafas dalam, kemudian menghembuskannya dengan perlahan. Selalu merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas yang mengalir melalui kedua rongga hidung Anda. Pada saat menghembuskan nafas, rilekskan tubuh Anda. Kemudian pada saat menghembuskan nafas berikutnya, tubuh Anda lebih rileks dari sebelumnya, namun tetap tegakkan tulang punggung Anda. Dengan merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas Anda akan membuat tubuh dan pikiran kita lebih selaras. Lupakan sejenak hal-hal yang terjadi di masa lampau ataupun hal-hal yang akan Anda lakukan di masa mendatang. Fokuskan tubuh dan pikiran kita hanya pada saat ini di kelas yoga kita pagi hari ini. Bernafas dalam. Lupakan sejenak hal-hal yang terjadi di masa lampau ataupun hal-hal yang akan Anda lakukan di masa mendatang. Rilekskan tubuhnya, namun tetap tegakkan tulang punggung Anda. Tubuh yang rileks, pikiran akan lebih mudah untuk ditenangkan, pikiran akan lebih mudah untuk dijinakkan. Abaikan sejenak suara-suara di luar sana, hanya dengarkan suara nafas Anda. Rasakan nafas Anda, nikmati nafas yang telah diberikan oleh Ide Sang Yang Widiwasa kepada kita semua. Oke Bapak Ibu, cakupkan kedua tangan di depan dada, tundukkan kepala sejenak. Kita berharap latihan yoga bersama dalam rangka Puja Wali WPAJ yang ke-99 ini dapat berjalan dengan lancar dan tenang.